Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Makasih sudah ikut di sesi Zoom. Tapi saya ingatkan kalau misalnya sedang bekerja ya, itu nggak usah sambil dengerin gitu misalnya ya, atau lagi dalam kondisi yang misalnya lagi nyetir atau apa, itu lebih baik dahulukan dulu yang istilahnya yang harus lagi nyetir ya nyetir aja dulu nanti atau lagi kerja misalnya nanti kalau ketahuan saya ngomong sensei nanti saya dimarahin nah kayak gitu itu mendingan fokus aja ke yang sedang dikerjakan nanti kuliahnya lihat hasil rekaman begitu ya jadi insya Allah saya selalu merekam selalu saya upload ke YouTube jadi eh, saya pribadi tidak punya kekhawatiran kalian akan melewatkan perkuliahan saya gitu loh. Jadi silakan boleh kuliah sambil kuliahnya tuh lihat video gitu, bukan nggak mesti harus ikut sekarang. Ya, itu salah satu usaha saya memahami keterbatasan mahasiswa ya. Jadi kita masing-masing punya keterbatasan, mahasiswa juga punya batas, saya juga punya batas dalam kondisi saling memiliki keterbatasan gimana caranya kita bisa maksimal gitu ya belajarnya dapat gitu ya dapat sesuatu untuk bisa kalian aplikasikan gitu ketika nanti dalam pekerjaan ya kan kita nggak tahu ya nanti apa kedepannya bagaimana ya dan dalam hal ini dalam perkuliahan itu bukan hanya oh berarti Hongyaku Tsuyaku berarti nanti saya akan fokus bisa ke sana ya itu juga termasuk ya itu juga bagus tapi apa namanya bahasa Jepangnya itu sise itu posisi badan kita ya posisi kita ya eh, waktu belajar itu juga harus diperhatikan ya jadi sama aja sekarang sama dengan belajar kerja gitu mungkin yang udah kerja juga udah mahir ya dalam mengatasi hal seperti ini jadi bukan cuma oh nanti saya bisa menyakut saya aku tapi gimana caranya supaya kita sama-sama apa ya bisa apa sih namanya eh, ya tadi ya saling memahami keterbatasan terus dalam keterbatasan itu kita bisa mencapai ya hasil yang maksimal kalau tadi yang saya awal sebutkan juga kalau lagi kerja ya udah kerja dulu nanti kuliahnya nonton rekaman kalau misalnya apa ada misalnya tugas nih terus saya juga mau kasih tahu ini tugas itu sampai sekarang ada beberapa yang belum submit ya itu juga sama kalau di sini saya nggak akan marahin gitu maksudnya itu udah jadi tanggung jawab kalian sendiri nggak akan apa ngasih sanksi atau apa gitu ya dan kadang mahasiswa melihat itu sebagai sensei itu nggak tegas gitu kadang begitu tapi saya kayaknya nggak perlu seperti itu gitu nggak perlu marah-marahin kan kalian juga udah besar apa tapi jadi gini loh setiap kali perkuliahan tuh kayaknya ada yang pengennya tuh dimarahin gitu pengennya tuh kamu ini kerjain gitu ya pengennya digituin gitu dari kesan saya selama ini gitu nah, memang ada yang seperti itu tapi bahayanya kalau seperti itu kan kalian jadi menunggu instruksi nah orang yang menunggu instruksi di Indonesia itu sudah banyak jadi jangan diperbanyak harus ada inisiatif saya harus ngapain nih sudah ada informasinya deadline tanggal sekian apa yang harus dikerjakan apa ya udah fokus aja ke situ jadi tidak perlu menunggu instruksi yang lebih keras gitu misalnya ya atau gimana lah kan ya kita bisa saling mengingatkan juga oke jadi ya itu jadi sebatas pengalaman saya banyak sekali orang yang posisinya tuh cuma nunggu instruksi gitu ya saya ngerjain apa nih gitu itu yang harus sedang saya usahakan bisa
meminimalisir orang yang seperti itu gitu. Ini apa berat ya. Tapi ya kalau misalnya saya berusaha ngajak, jadi nggak bukan gimana ya, sulit juga sih posisinya gitu ya. Karena sistem pendidikan kita tuh membesarkan orang-orang yang menunggu instruksi aja gitu. Ya, jadi kalau nunggu instruksi terus ya repot, nggak ada inisiatif langkah lebih ke depan gitu ya. Itu susah juga ke depannya. Itu yang saya pernah lihat ya dalam kehidupan saya sehari-hari gitu. Terus ya itu sih. Terus dalam setiap perkuliahan juga saya berusaha memahami masing-masing mahasiswa punya latar yang belakang yang beda ya. Saya itu kalau tiap mau ngajar itu selalu, bukan selalu sih, maksudnya memastikan saya, keluarga saya dalam keadaan nggak ada masalah gitu loh. Maksudnya intinya yang mau saya bilang, saya bisa begini, bisa bekerja dengan baik itu karena didukung oleh keluarga saya juga gitu. Jadi karena ada ketenangan di situ ya. Jadi saya bisa all out gitu loh di kelas, di kampus gitu ya. Nah tapi ya kita nggak bisa, bukan semua, bukan gimana ya, nggak semua orang bisa kayak gitu. Saya paham kalian juga punya masalah kalian masing-masing, dan kadang dengan masalah itu tuh kita jadi sulit fokus gitu kan ya, sama apa yang kita kerjakan. Nah, itu saya berusaha memahami ya. Karena kadang memang ada yang begitu ya, yang sulit kita kontrol gitu. Nah, supaya di sini kita bisa istilahnya bisa baik ya kinerjanya, makanya saya berusaha memaksimalkan komunikasi ya. Jadi caranya gimana supaya mahasiswa itu bisa ngobrol ke saya apa adanya, bisa ngobrol ke saya, bisa apa namanya, nggak perlu takut gitu ya. Saya berusaha seperti itu walaupun kadang ya nggak berhasil juga gitu, tetap aja karena visualnya begini jadi kadang ya bikin orang lain segan gitu ya. Ya, tapi ya kadang gitu juga sih. Ya, oke. Jadi itu pemikiran-pemikiran saya mengenai perkuliahan dan seputarnya. Ya. Oke. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Saya lagi batuk pilek, tapi insya Allah bukan yang aneh-aneh karena masih bisa napas, masih bisa menyium bau kopi yang enak gitu ya. Jadi eh, masih sehat. Jaga kesehatan karena kondisinya sekarang tuh kayak gimana ya, panas banget ya, panas terus gimana gitu. Oh, hujan Sensei. Iya ya, jadi nggak enak di badannya ya. Jadi apa namanya, menjaga kesehatan itu pertama prioritas ya. Jadi dalam bekerja itu Taicho Kangri juga perlu ya. Jadi kadang kalau di perusahaan Jepang itu kalau kita sakit kita tuh salah gitu. Kenapa kamu nggak menjaga kesehatan kamu dengan baik gitu ya? Kadang begitu ya. Jadi Taicho Kangri mo itsuyo desu. Ya. To itte mo watashi mo ちゃんとできているというわけでもないです。Jadi bukan berarti saya ngomong gitu udah Taicho Kangri-nya udah oke ya, bukan berarti begitu. Kadang ya sama lah sama kalian juga. Maksudnya sakit aja salah. Iya, kadang begitu ya dulu ya. Saya juga pernah sedikit-sedikit lah ngerasain kerja di perusahaan Jepang. Ya gitu. Taicho Kangri mo shigoto no hitotsu desu kara っていう。はあ、大変だなと思った瞬間でございます。Oke, ya semoga semua dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan satu apapun. Kita mulai saja dengan men-share yang sudah saya buat sebentar. Pengennya sih nggak banyak ngomong hari ini, tapi kebanyakan ngomong. Ya, oke. Jadi sudah pertemuan ketiga ya, alhamdulillah. Pertama mau saya ucapkan terima kasih dulu sudah mengerjakan tugas dengan baik ya. Saya udah baca terjemahannya itu rata-rata udah oke, overall udah baik-baik semua ya. Terutama di kelas karyawan ini saya senang banget bacanya.
Sekali lagi dalam perkuliahan ini saya bukan satu-satunya sumber pengetahuan ya. Jadi di sini juga yang berpengalaman udah banyak. Jadi kita bisa saling bertukar pendapat ya, memberikan masukan ya. Apa namanya? Hanya saja ini ada beberapa yang saya sadari ketika membaca tugas kalian. Yang pertama adalah masih ada mahasiswa yang mungkin persepsinya belum maksimal mengenai prosedur pelaksanaan tugasnya ya. Jadi mohon nanti diperhatikan lagi prosedur pelaksanaan tugasnya ya. Jadi yang disubmit itu kan tulisan bahasa Jepangnya, terus yang dimasukkan ke Google Form itu adalah terjemahannya, tapi per kalimat ya. Jadi kayaknya ada mahasiswa yang satu kolom itu semua hasil terjemahan di situ, di copy paste semua gitu. Jadi agak repot juga bacanya. Tapi ya nggak apa-apa, masih bisa saya kutak-atik ya. Gitu. Jadi mohon kerjasamanya supaya bisa ini ya, bisa lebih mudah membacanya gitu. Terus saya juga lihat bahwa banyak mahasiswa yang mendengarkan audionya lebih dari 7 kali dan itu tidak apa-apa, bukan berarti karena banyak dengar berarti oh saya nggak punya kemampuan menangkap informasi dengan benar gitu. Bukan berarti begitu ya. Tapi ya namanya juga usaha. Kita kan belajar di sini. Saya ingatkan lagi bahwa kita tuh sedang belajar, berusaha memaksimalkan kemampuan menangkap informasi dalam bentuk audio. Apa yang saya jalankan di sini itu namanya metodenya dictogloss ya. Jadi mendengarkan dulu sampai selesai, baru mencatat gitu ya. Mencatat apa yang diingat dan di situ kan sulit ya, nggak mungkin bisa ingat semua ya, nggak mungkin. Buat saya pun susah karena saya pun juga sama mengerjakan hal yang sama ya. Gitu. Jadi bukan kalian aja yang ngerjain, saya juga ngerjain. Jadi dengan saya pun mengerjakan ya, saya jadi punya sudut pandang. Oh, mahasiswa mungkin sulit di sini. Oh, mahasiswa mungkin punya kekhawatiran di sini gitu, bisa memahami gitu ya. Jadi kalau mau memahami mahasiswa tuh saya pikir sih ya harus bekerja seperti mahasiswa juga gitu ya, harus ikutan. Kayak dulu tuh pernah saya ada mahasiswa saya dikasih tugas kanji ya, sampai nulis berlembar-lembar gitu ya. Itu bikin trauma sih saya pikir ya. Terus saya juga coba sendiri dan iya beneran trauma. Maksudnya apa namanya jadi timbul rasa benih-benih dendam gitu ya. Oke, terus saya juga lihat hasil pekerjaan itu minim kesalahan berbahasa Indonesia ya, itu senang banget sih. Jadi kadang kalau masalah yang sering saya lihat adalah kesulitan mahasiswa itu dalam perkuliahan ini ya, menyusun bahasa Indonesia yang susah ya, justru. Ya, mungkin ada juga yang mengalami ya, nanti bisa sharing. Nah, itu saya senang banget lihatnya minim kesalahan berbahasa Indonesia. Nah, sekarang saya pengen dengar ceritanya dari kalian, gimana tuh waktu ngerjain tugas itu, perasaannya apa aja yang ada. Ya, silakan bisa cerita. Silakan. Ada yang cerita? Cerita woi, jangan diem aja. Ya, gimana? Ya. Pakai Google Translate nggak? Sedikit, Sensei. Sedikit ya, oke. Terima kasih sudah bilang apa adanya ya. Terima kasih. Saya semua Sensei. Semua. Kenapa? Kenapa milih? Kenapa? Kenapa Sensei? Ya kenapa? Praktis sih. Praktis sih ya. Saya ngerti sih. Praktis banget ya. Makasih udah ngobrol. Silakan yang lain. Ada lagi yang saya dari nol saya nggak pakai kamus. Ada nggak? Nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Jadi yang paling ideal itu ya apa namanya bahasa Indonesianya dihasilkan sendiri ya oleh apa namanya
usaha kita ya, itu yang paling ideal. Karena dengan jalan seperti itu, kita akan merasakan sendiri bagian mana yang sulit ya, bagian mana yang mudah, terus bagian ketika menghadapi bagian sulit, apa yang kita lakukan, apa keputusan yang terjadi di situ itu sebenarnya sangat berguna untuk kedepannya ya. Kalau misalnya dari semua pakai Google Translate itu ya kadang ya udah sensei saya nanti kan sesuaikan gitu. Mungkin ada istilahnya ada setelah itu kan ada proses penyesuaian sensei. Saya pikir di situ bisa menggunakan pemikiran saya. Memang sih kita berpikir juga pada saat menyesuaikan bahasa Indonesianya, tapi Saya nggak bagus sensei bahasa Indonesia sensei, jadi makanya pakai Google Translate. kenapa? Bahasa Indonesia nya nggak bagus. Ya, oke. Iya, pakai des. Iya bener man. Sering banget. Iya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya kalian translate-nya pakai Google Translate, ya saya juga bingung harus gimana gitu. Nanti feedbacknya buat Google Translate bukan buat diri kalian gitu ya. Saya paham itu sulit sih, tapi kalau nggak dikerjakan sendiri tidak ada sulit buat dapat kemampuan gitu. Ya, jadi itu resikonya ya. Jadi nanti kalau misalnya setelah menyelesaikan perkuliahan ini, terus saya ngerasa kayaknya belum bisa nerjemahin ya, ya mungkin prosesnya ada yang perlu ditinjau ulang begitu ya. Begitu ya, itu resikonya. Kalau misalnya kalian naik gunung tuh. Saya mungkin kalau di kuliah lain suka cerita hal yang sama ya, analoginya. Mungkin bosen yang udah pernah dengar. Tapi kalau naik gunung ya, tapi pas gitu analoginya menurut saya sih. Naik gunungnya itu jalan kaki ya, pakai kaki sendiri sama pakai helikopter kan experience yang didapatnya beda ya. Mungkin kalau pakai helikopter sampai puncaknya cepat, terus nggak capek ya, terus praktis ya. Tapi ya kita nggak tahu ada apa saja di bawah sana gitu ya, ada proses apa saja yang ada terjadi di sana gitu. Jadi itu yang kalian yang kalian lewatkan ya sebenarnya. Tapi ketika naik gunungnya itu pakai kaki sendiri ya, pakai peralatan yang kita siapkan sendiri, pakai sepatu yang bagus ya buat naik gunung, terus jalan sendiri sama tongkatnya gitu ya. Itu kita mengalami sendiri kesulitan-kesulitannya dan bisa pada saat menghadapi kesulitan itu keputusan apa yang kita ambil gitu kan, kita kan pasti menganalisis dulu, terus dari analisis itu kita berdasarkan hasil analisisnya kita memutuskan sesuatu. Proses itulah yang sebenarnya diharapkan kalian alami gitu ya. Jadi kalau misalnya dari awal sudah, oh iya, susah nih, ya udah saya memutuskan untuk pakai helikopter aja gitu. Nah di situ ya sudah hilang pengalamannya nggak akan dapat gitu ya. Jadi bayangannya seperti itu logikanya gitu. Dan saya di sini sebenarnya nggak mengharapkan kalian bisa menghasilkan, senang sih ngelihat yang udah bagus-bagus ya. Cuman kalau misalnya prosesnya seperti dari Google Translate gitu ya, kuliah ini buat apa gitu. Saya jadi nggak paham makna dari kuliah ini gitu loh. Dan kalau misalnya kalian punya kekhawatiran bahasa Indonesia saya jelek sensei, itu sebenarnya di awal saya juga sudah menyampaikan bahwa saya menerima kalian apa adanya dalam hal apapun gitu. Hasil tugasnya jelek nggak apa-apa. Kalau hasil kita jelek terus diomong gitu ya, itu kan wajar. Kalau nggak mau diomong ya jangan ngapa-ngapain. Ya, gitu. Jadi ada resikonya, tapi ya selain resiko juga ada keuntungan yang bisa kalian dapat gitu ya. Jadi saya berharap pola pikirnya kita coba ubah sedikit-sedikit ya. Google Translate sekarang memang sudah jadi lebih baik ya, tapi ya
Apakah dengan begitu sudah cukup? Sudah, ya udah saya gini aja udah cukup sensei, ya udah nggak apa-apa kalau begitu ya. Nanti kalau resikonya kalau nggak punya kemampuan produksi, nggak punya kemampuan apa namanya nerjemahin, ya repot sendiri gitu ya. Itu walaupun saya tidak melarang pakai Google Translate, tapi saya kan seperti ini cerewet ya. Karena saya percaya bahwa kalian bisa memutuskan hal yang lebih baik gitu. Jadi saya tidak akan kasih instruksi, kasih larangan. Tidak boleh pakai Google Translate. Kalau begitu saya udah putus asa. Ketika saya sudah putus asa, tidak punya harapan lagi kepada kalian, pendidikan itu udah selesai. Nggak ada lagi namanya pendidikan. Ya. Jadi saya selalu percaya, selalu punya harapan bahwa kalian bisa bekerja, bisa punya kinerja di perkuliahan ini lebih baik lagi. Saya percaya itu, ya, gitu. Jadi kalau saya berhenti percaya dan bilang nggak boleh pakai Google Translate, nah itu berarti sudah putus asa itu. Saya tidak mau jadi fasilitator yang putus asa. Udah selesai saya sebagai fasilitator kalau gitu. Saya nggak pengen mati. Ya, saya berharap kalian juga bisa jadi pembelajar yang hidup ya, nggak tewas. Gitu. Ya, makasih sudah ngobrol. Tapi makasih ya udah jujur ke saya gitu ya, ngobrol gitu. Seneng banget sih. Ada lagi yang mau ini apa pengakuan dosa? Bercanda. Silakan. Ada yang chat juga, makasih ya. Ya, sensei kendalanya kemarin waktu ngerjain terdapat 2 kata kerja imas dalam satu kalimat, nangka imas yo gitu ya. Kemudian kalimat penutupnya juga imashita gitu ya. Oke, nah di situ nyusunnya ke dalam bahasa Indonesia yang bisa diterima saya kesulitan sensei. Oke, terima kasih Tomat. Terus dari Hans, terima kasih Hans punya kendala dalam kalimat panjang sensei. Betul, ini kendala setiap orang ya. Walaupun pakai koma tapi tetap susah nyusunnya. Betul ya, itu dulu juga saya begitu. Saya punya masalah yang sama. Kalau udah kalimat beranak-beranak itu tuh susah ya. Kadang orang Indonesia tuh suka tuh yang begitu tuh kalimat yang beranak-beranak. Atau bahasa Jepang juga sama sih sebenarnya. Kadang gini, masalahnya gini, kalau di Gemba, kalau di pabrik ya, itu bukan berarti orang Jepang yang ada di sana itu bisa berbahasa Jepang. Maksudnya bisa berbahasa Jepang dengan baik secara sama kayak kalian lah disuruh nulis manual dalam bahasa Indonesia. Aduh, bingung sensei gimana nyusunnya. Itu sama kayak gitu. Jadi kadang misalnya saya suruh nerjemahin manual nih, itu bahasa Jepangnya kadang gimana gitu loh, bikin gemes. Jadi pengen itu ya, jadi bikin saya pengen ketemu sama yang nulisnya, lu mau nulis apaan sih di sini gitu, mau nanya langsung. Kadang gemes ada yang kayak gitu juga gitu. Jadi kita akan banyak sekali bertemu dengan kendala-kendala seperti itu dan disinilah kita berlatih gitu. Gimana cara mengatasi kendala itu gitu ya. Jangan kalau misalnya udah selesai udah pakai Google Translate ya udah selesai. Nanti Google Translate-nya nggak ada, repot lah kita. Gitu. Silakan Rosi, boleh tanya. Rosi ini udah dapat penyetaraan, harusnya sebenarnya bisa nyantai ya, tapi senang banget ya masih mau ikut. Sip. Kalau ngertiin Meiji Nijusane itu kalau di tahun berapa ngertiinnya gimana sih kalau pakai nggak Google Translate? Kalau nggak pakai, Meiji Nijusane itu kalau saya era Meiji tahun 23 gitu. Atau sebenarnya bisa juga cari, ini juga mau saya omongin sih nanti. Misalnya cari di Google ya, Meiji Nijusane wa Seireki Itsu desu ka gitu, kalau diketik itu pasti muncul tahun Masehinya. Ya, itu juga memudahkan sih ya. Betul kata Mas Lukman itu. Aji sensei, tapi kalau lagi Tsuyaku kan kadang nggak sempet sensei. Betul. Ya, jadi bilang aja era Meiji tahun 23 begitu.
Oke, Sensei. Ya, itu kan nama zaman, nama eranya ya. Jadi bisa seperti itu kalau menurut saya. Mungkin ada lagi yang yang punya pemikiran lain boleh kasih masukan. Kayak gitu ya. Jadi semoga eh, tanya ke narasumbernya tahun Masehi berapa? Ya bisa. Itu tadi ke Google ya juga bisa ya. Tahun Masehi itu kan Seireki ya. Seireki. Seireki. Saya juga suka pakai ya. Nyari di Google maksudnya. Seireki nanen gitu. Misalnya Reiwa Ninen wa Seireki nanen desu ka gitu misalnya. Tanya ke Google gitu keluar jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya kalian dengan penuh kesadaran bahwa dengan memakai Google Translate itu berarti saya akan kehilangan sesuatu gitu. Terus pakai ya nggak apa-apa kalau dengan kesadaran itu ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa nerima resiko di belakangnya ya susah juga. Ya semoga paham resikonya. Jadi saya kasih tahu resikonya gitu. Ya jadi bahasa Indonesianya berantakan memang berantakan. Saya juga awal-awal begitu. Tapi ya kalau nggak melewati proses itu susah. Ya. Ya, kendala menggunakan tanda petik dalam bahasa Jepang atau penerjemahan yang baik mengenai kalimat langsung, Sensei. Iya, betul. Kadang kita nggak tahu ya, itu mana sih yang langsung, mana yang enggak gitu. Oke, sip-sip nanti kita kita bahas juga sih di bawah. Oke, mungkin itu saja ya bagian ini saya lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada yang mau disampaikan lagi dipotong aja. Nah, terus ini kalimatnya ya yang sudah kita ketik bersama. Jadi yang seperti yang tadi saya bilang, saya pun sama seperti kalian mengerjakan tugas ya. Jadi ini yang saya hasilkan. Jadi kalau hajime nih biasanya kalau to to imas nih biasanya itu pakai kurung seperti ini kayak tanda petik ya. Tadi yang Mas Firman bilang. Jadi nah, supaya mengetahui bagian mana yang digunakan tanda petiknya biasanya di bagian sebelum ini. Terus atau sebelum ini dan sesudah ya kata-kata seperti ini kayak apa ya awalannya gitu ya. Begitu. Nah, ini juga sama seperti ini ya. Nah, ini seperti ini nih. Moto-moto wa dewa no aite ni kore kara nani ka o iimasu yo gitu ya. Dari sini itu saya pikir sebuah kutipan ya. Iimasu yo to iu imi de moshimasu to iteimashita. Mungkin ini yang disampaikan Soma deh tadi ya. Ya, ini juga sulit ini. Terus ini juga sama nih. Moshi ni natta to iwarete imasu. Terus kalau lihat tulisan ini ragamnya formal atau kasual menurut kalian? Sorry. Ragamnya formal atau kasual? Kasual des. Sensei. Kasual. Oke, ada yang berpendapat lain? Sulit juga sih mengidentifikasinya ya, tapi mungkin patokannya ini ya, imasu, deshoka, imashita, terus iwarete imasu. Nijusanen ini mungkin ini ya. Ada juga seperti ini. Terus kalau dari sudut pandang saya yang seperti ini masuknya lumayan formal sih kalau menurut saya ada masnya begini ya. Kalau kasual itu kan apa namanya? Mungkin karena pembawaannya ya nyantai jadi kasual sih kali kedengarannya ya. Tapi kalau dari sudut pandang saya ini mungkin lebih ke formal. Nah, kadang kalau misalnya diterjemahkan, oh ini saya pikir kasual ya. Jadi kadang hasil terjemahan bahasa Indonesianya itu jadi ada yang nyeleneh banget itu yang apa namanya jadi jomplang gitu loh. Jadi jomplang sama bahasa bahasa aslinya ya, bahasa asalnya sumbernya ya. Ada yang
kenapa sih gitu, pakai kenapa sih, pakai misal pakai gitu ya, pakai PAKE gitu. Ada juga yang pakai gitu. Tapi bukan di kelas kalian ya, enggak. Ada di kelas lain sih. Nah, kadang ada juga tapi sebenarnya kalau dibandingkan nggak sekasual itu juga gitu. Jadi perlu mungkin kalau yang ini kalau karena ada ini ya, ini yang paling menentukan sih ya. Toyu no deshoka. Jadi agak agak arata mata apa ya bahasa Indonesianya ya itulah formal ya kasarnya gitu. Terus pesan dalam wacana ini apa menurut kalian? Apa yang mau disampaikan? Sejarah moshi-moshi sensei. Ya, sejarah kata moshi-moshi itu ya. Sip, sip. Terus dari ini kan saya mikirnya ada 6 nih. Mungkin kalian ada yang berpikir 7 kalimat ya, nggak apa-apa. Dari 6 kalimat ini mana yang paling susah? Ya, terima kasih Hans. Awal mula kata moshi-moshi ya betul. Dari 6 kalimat ini mana yang paling susah? Semua susah. Iya sih. Ya, jadi nerjemahin itu memang nggak gampang. Makanya satu audio itu bisa makan 2-3 pertemuan dan itu buat saya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya di silabusnya itu satu pertemuan satu ini loh. Satu pertemuan satu wacana loh sebenarnya. Berat. Tapi saya memutuskan ya, mengambil keputusan saya mau santai. Karena ini susah. Ya, oke. Ada yang juga ini yang dari Tokorode. Oh iya. Kalimat yang ada zaman Meiji-nya. Oke, terima kasih Kiki. Semangat terima kasih Mas Firman. Iya. Oke ya, jadi dari sini ya. Ini susah. Terus ada yang oh, yang ini berarti nomor 5 ya. Iya, kelas lain juga kayaknya yang ini deh. Oke. Sip, sip. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini ada beberapa terjemahan yang saya pick up ya. Dan ada bagian yang saya warnai warna biru ya, bagian teksnya ya, teks bahasa Jepangnya. Saya pikir yang warna biru itu bagian yang perlu diperhatikan ya. Gitu. Jadi saya warnai warna biru. Ya. Apa kabar Mas Malik? Maaf sensei, lagi di kondangan. Lagi kondangan, Ustaz. Siapa yang nikah? Temen jarang-jarang kan, masa pandemi kondangan. Iya, hati-hati ya. Selamat gitu buat temennya. Nggak bisa hati-hati juga sensei, soalnya makanannya enak-enak nih. Aduh. Kasih ini dong, laporan dari ini dong, laporan pandangan mata dong. Wah, berarti mesti ini nih. Apa kita bikin konten aja, bikin konten. Aduh. Boleh juga tuh sensei, kapan-kapan bikin konten sambil goes bareng. Boleh, boleh. Tapi mesti kemana tuh, saya jauh banget ya. Ya ntar saya kesana lah. Mantap. Oke, sip ya. Makasih Mas Malik. Ya, terus judulnya kalau di kelas lain tuh ada yang diterjemahkan kayak gini, halo gitu ya. Ada yang pakai kata hiragana seperti ini ya. Tapi yang paling ideal tuh ya begini ya, kalau menurut saya yang ini nih. Ya, kenapa begitu? Kira-kira gimana menurut kalian? Kenapa yang halo dan ini kalau menurut saya bilangnya beresiko ya? Kenapa kira-kira? Mungkin karena itu jadi subjek yang diterangkannya sih. Iya, betul ya. Kan lagi ngomongin sebuah kata soalnya ya. Kalau kata itu jadi hilang dari teks, nah kita ngomongin apa nih gitu. Jadi benang merah antara apa yang ingin disampaikan sama apa namanya sama kata aslinya ya, moshi-moshi itu jadi terputus ya.
ngomongin apa nih jadi nggak paham gitu ya. Oke, terima kasih. Terus saya lanjutkan. Terus, nah ini Denwao Kakerutoki ya. Kenapa saya birukan? Karena banyak mahasiswa yang berpikir bahwa ketika Denwao Kakeru itu katanya mengangkat telepon gitu, menjawab telepon, padahal Denwao Kakeru itu adalah kondisi kita yang menelpon, melakukan panggilan gitu kan ya. Nah itu, jadi makanya saya biruin gitu ya. Tapi rata-rata di kelas ini sudah baik sekali ya. Hanya saja ada ada di bagian sini ya, ada yang dibentuknya jadi bentuk pertanyaan ya. Orang Jepang pertama mengatakan moshi-moshi kan gitu ya. Ketika menelpon dalam bahasa Jepang, pertama-tama mengucapkan moshi-moshi ya gitu. Jadi ada kebingungan juga mungkin di sini ya, berkaitan sama ne ini. Ya. Kalau kalian gimana? Ada juga yang nggak nerjemahin ya. Saya juga mungkin termasuk yang nggak nerjemahin sih. Sama berarti. Jadi ketika kalau misalnya tadi ya bingung nerjemahin kalimat panjang, itu sebenarnya yang bisa kita lakukan pertama adalah melakukan terjemahan ini harfiah ya, atau literal translation, kayak misalnya kayak gini nih, menelepon waktu dalam bahasa Jepang pertama awalnya moshi bilang ya gitu. Ya, mungkin kita bisa melakukan seperti ini, namanya literal translation ya. Jadi awalnya pasti kelihatan gini, ini berantakan banget kan. Kalau misalnya kita sajikan ini hasil terjemahan saya, nah itu udah nggak disewa lagi sebagai translator. Tapi yang bisa kita lakukan pertama ini, menurut saya ya. Jadi kita pertama kalau misalnya bingung mau ngapain dulu, itu silakan terjemahin aja dulu per kata. Nah nanti setelah muncul bahasa Indonesianya, itu pasti di sini kita bergerak sistem bahasa Indonesia kita. Pasti kan ada melihat dan menganalisis kan, kita mengobservasi terus menganalisis, ini kayaknya janggal nih kan gitu ya, ada penilaian seperti itu. Setelah itu pasti bekerja, gimana caranya supaya nggak janggal. Nah itu pasti otomatis bekerja, kepala kita menyesuaikan. Nah itu saya sebut dengan penyesuaian pertama. Nah setelah literal translation ini lanjutkan dengan penyesuaian pertama tadi ya, menyesuaikan kalimat bahasa Indonesianya menjadi lebih baik lagi, menjadi susunannya lebih pas gitu ya. Tapi bukan berarti setelah penyesuaian pertama itu selesai. Ya. Mungkin rata-rata yang kalian submit itu ada juga yang banyak juga ya, lumayan banyak yang mungkin masih merupakan hasil penyesuaian pertama. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya setelah menerjemahkan literal translation, setelah itu penyesuaian pertama, idealnya itu kita sesuaikan lagi, satu lagi gitu. Ya. Tapi kadang nggak selesai juga. Karena kita perlu melihat secara keseluruhan. Kadang kalau sudah dilihat secara keseluruhan, itu masih ada bagian-bagian yang sedikit aneh gitu. Jadi penyesuaiannya itu bisa mungkin 3 kali. Baru kita bisa menghasilkan terjemahan yang baik gitu ya. Tapi ya itu teori. Bukan berarti saya juga udah mahir dalam hal seperti itu. Kadang saya juga bingung-bingung juga. Kalau kalian misalnya nanti ya, saya akan munculkan hasil terjemahan saya dulu. Nerjemahin buku ceritanya, sok-sokan nerjemahin buku. Ya alhamdulillah sih pernah dapat gitu. Tapi itu nerjemahin sesuatu yang bukan bidang saya, tentang pertanian dulu ya. Jadi pasti aneh gitu. Nanti saya tunjukkan ya, nanti kita diskusi mengenai itu. Ya, jadi bukan berarti saya udah mahir ya. Jadi ya karena pengalaman aja, ada yang seperti itu gitu.
Oke, terus ada juga penambahan-penambahan seperti ini ya, kata selalu, pasti, yang sebenarnya tidak ada dalam bahasa sumbernya. Ada nggak? Nggak ada kan ya? Tapi ini kadang tidak terhindari. Penambahan informasi, pengurangan informasi itu kadang tidak terhindarkan. Ya, biasanya kita mau nggak mau kadang harus begitu, menghilangkan ya dari menghilangkan di translasinya tuh nggak ada gitu loh. Kayak yang tadi imasne gitu. Sebenarnya kan kalau imasne itu kan kayak konfirmasi tapi konfirmasi sepihak ya. Karena ya itu kan bukan percakapan. Jadi tidak membutuhkan jawaban gitu. Makanya kalau saya dengan kondisi tersebut memutuskan untuk tidak menerjemahkan secara itu, tidak memunculkan di permukaan kalimatnya gitu. Ya, jadi kadang muncul seperti ini selalu pasti ya, penambahan pengurangan itu udah wajar. Hanya saja ada yang beresiko, ada juga yang tidak gitu. Di sini kita belajar supaya kita bisa meminimalisir resiko itu. Kalau misalnya selalu dan pasti ini bisa tidak ada, ya udah lebih baik tidak ada gitu. Tapi kalau secara konteks, aduh susah nih harus ada, ya mau nggak mau ya udah ditambahkan. Hanya saja kalau dalam konteks ini itu kelihatannya nggak ada resiko ya kan? Kan ini cuma kuliah doang, habis itu kita nggak dimarahin, nggak diapa-apain. Beda ketika konteksnya udah kayak Mas Malik ya, Teguh, Mas Firman yang misalnya di perusahaan gitu, nerjemahin salah kontrak, misalnya kontrak perusahaan, secuil aja yang salah itu kadang bisa merubah maknanya secara keseluruhan dan resikonya bisa besar, bisa berujung PHK misalnya, parah-parahnya ya, nozomashiku nai desu gitu ya. Jadi kalau di perusahaan konteksnya beda, udah kadang kita punya resiko seperti itu kalau tidak hati-hati gitu ya. Makanya di sini kita belajar, kita mencari ya, berujung pertikaian ya, betul. Terus untuk siapa nih? Kalau saya tiba-tiba out, saya mohon maaf, iya, nggak apa-apa. Berarti saya sedang diperiksa, aduh sedang diperiksa, oh lagi di rumah sakit, iya nggak apa-apa ya. Untuk yang lagi ada keperluan, saya sih nggak masalah, silakan dahulukan dulu keperluannya daripada nanti. Kemarin aja ada yang lagi nyetir coba, nyetir motor, saya lagi nyetir motor sensei, waduh. Nanti kalau ada apa-apa, seorang mahasiswa kecelakaan, dia sedang kuliah online di jalan. Siapa itu? Anak Unsada. Siapa dosennya? Hari Setiawan. Waduh, repot. Saya nanti dipanggil. Silakan, nggak apa-apa yang lagi itu. Nanti kan ada video rekamannya, silakan ditonton aja. Pastikan kalian kalau punya masih ada rasa bersalah ya setelah, aduh saya rasa bersalah ini nggak ikut sesi Zoom, di like, di subscribe aja supaya rasa bersalahnya bisa hilang. Aduh, ya gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya selalu pasti ini bisa nggak ada gitu ya, silakan karena ya memang di teks sumbernya tidak ada gitu ya. Terus ada juga, nah ini ada yang menerjemahkan jadi halo ya. Ini sangat beresiko karena kita sedang membicarakan mengenai mosi-mosinya itu ya. Jadi nanti jadi hilang benang merahnya ya. Nanti kalau ada yang bertentangan atau ada yang punya pendapat lain, itu silakan dipotong aja pembicaraan saya. Saya lanjutkan ya. Terus doshite moshi-moshi to iu no deshouka? Ini juga susah ya. Saya juga nerjemahin nih. Saya bahkan nggak pakai to iu no deshouka ini. Saya nggak pakai iu-nya ya. Kan kalau diterjemahin maksain gitu, kenapa mengatakan gitu ya? Mengatakan moshi-moshi gitu ya. Saya terjemahin gitu dulu, literal translation dulu, terus saya susun-susun lagi, oh kayaknya aneh nih gitu ya. Nanti saya juga tampilin hasil terjemahan saya ya, sebagai referensi. Ini juga susah. Mengapa kita mengatakan, nah ini
ini kadang yang membingungkan kita. Kita jadi pengen mengucapkan ini, menuliskan kata ganti orang, karena di bahasa Jepangnya nggak ada gitu. Tapi kita gatel, karena di bahasa Indonesia tuh harus ada gitu ya. Ini juga lumayan bikin susah. Solusinya kadang kalau saya itu saya akali pakai pakai kayak bentuk pasif, dikatakan misalnya. Mengapa dikatakan moshi-moshi gitu ya? Tapi ya kadang nggak pas juga kadang ya. Tapi itu salah satu usaha yang bisa kita lakukan. Terus selanjutnya, nah ini ada juga yang ini ya, moto-moto wa denwa no aite ni kore kara nanika o iimasu yo toyu imi de moshimasu to itte imashita. Nah ini ada yang malah tidak menerjemahkan di bagian ini ya. Kalau misalnya tidak diterjemahkan ya nanti kan kita berasumsi orang Indonesia yang nggak paham bahasa Jepang itu membaca. Kalau bentuknya masih seperti ini ya tidak tertranslasikan gitu, tidak tersampaikan maksudnya ya. Gitu. Terus ada juga sebelumnya arti kata moshimas digunakan lawan bicara pada telepon untuk mengawali hal yang akan dibicarakan. Nah ini saya paham banget ya. Ini bahasa Indonesianya ini tidak efektif. Tapi saya paham kesulitannya. Susah ya nyusunnya tuh gimana gitu, pusing ya. Tapi ya itu yang harus kita lewati. Ya. Memang harus ada momen kita tuh merenung gitu, merenung. Ya merenung ini gimana pasnya ya gitu, nanti dapat ilham gitu ya. Ada yang namanya ilham? Nggak ada ya. Ada ilham jatuh berubah. Oke, jadi mungkin memang perlu waktu ya, perlu dibaca lagi gitu ya. Nah ini juga nih, awalnya mengucapkan moshi mas kepada lawan bicara yang berarti ada apa. Nah ini sudah menjauh dari sumber teksnya, teks sumbernya ya gitu. Iya panjang banget sensei, iya betul ya ini panjang banget ya. Pada awalnya kan gitu. Mungkin kita bisa literal translation dulu, mungkin kita pada awalnya lawan bicara di telepon, terus dari sekarang saya mau ngomong ini ngasal dulu ya, sesuatu loh gitu yang berarti moshimas bilang. Terus di sini kan ada itte imashita. Nah, kalau itte imashita itu sebenarnya menggambarkan sebuah kebiasaan di masa lampau berarti ya. Karena salah satu fungsi dari teiru dalam bahasa Jepang adalah menggambarkan sebuah kebiasaan. Nah, kalau dalam bentuk lampau berarti kebiasaan itu sudah di masa lampau gitu ya. Jadi bisa juga gini. Dulu nah untuk memunculkan makna bahwa ini adalah sebuah kebiasaan di masa lampau, bisa juga ditambahkan misalnya dulu biasanya gitu, mungkin bisa ya. Bisa juga dimodifikasi seperti ini. Nah, ini kan literal translation-nya udah jadi. Tapi berantakan. Nah, nanti dari sini dari clue dari sini dari petunjuk ini kita baca lagi pelan-pelan ya gimana nih enaknya gitu. Dari situ lahirlah nanti penyesuaian pertama. Nanti kalimat yang dihasilkan dari penyesuaian pertama kita gabungkan. Ya, bergabung jadi sebuah paragraf, nanti kita baca lagi, ya nanti akan terjadi penyesuaian yang kedua gitu. Jadi disitulah mulai nanti siapa tahu ada keperluan ya untuk melakukan penyesuaian ketiga gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Ya. Nah, ini juga kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini
Sore ga nagaku te inikui no de dangdang mijikaku natte. Nah, ini dangdang. Ini jangan lupa ya. Dangdang itu menunjukkan bahwa lama kelamaan ya ini sudah baik ya, lama kelamaan ya. Tapi ada juga yang hilang gitu. Jadi unsur lama kelamaannya itu jadi nggak ada gitu ya. Dikatakan bahwa gitu kan ya. Nah, terus satu lagi yang perlu diperhatikan, mijikaku natte. Mijikaku naru itu berbeda dengan mijikaku suru. Dan pastinya akan berbeda dengan mijikaku sareru. Ya. Kalau misalnya kalian menerjemahkan seperti ini nih, diperpendek. Lewat gunung bener aja orang. Diperpendek itu terkesan ya kayaknya oke gitu. Tapi diperpendek itu berasal dari kata memendekkan gitu, atau memperpendek gitu kan ya. Nah, kalau memendekkan dan memperpendek itu ada niat memendekkan. Ito tekini nani kau mijikaku suru. Ito tekini itu kayak dengan ada perencanaan gitu. Sengaja. Secara sengaja. Betul. Nah, masalahnya dalam ekspresi mijikaku natte gitu itu tidak ada kesengajaan. Ya. Jadi ini bukan berarti berarti saya kurang belajar atau gimana. Mungkin sadar, mungkin ada pengetahuannya, hanya saja belum bisa memperhatikan sejauh itu. Gitu ya. Jadi jangan khawatir ya. Yang perlu kalian yang perlu kalian lakukan hanya memperhatikan ini, terus menyadari gitu. Nanti dipraktekkan ada hanse, apa itu namanya, introspeksi. Introspeksinya diaplikasikan, diperbaikan, berharap nanti akan menempel di dalam gitu ya. Jadi kadang supaya ingat itu kita harus melakukan sesuatu terhadap informasi itu, nggak bisa dimasukin begitu aja. Tuh ya. Oke. Jadi mohon perhatikan mijikaku naru itu berbeda dengan mijikaku suru, dan pastinya jadi berbeda dengan mijikaku sareru. Ya, itu bahkan berbeda lagi. Ya, sama dengan ini. Semakin pendek ini juga bagus ya, jadi bukan berarti yang saya taruh di sini terjemahannya perlu direview lagi, itu enggak. Ada juga yang saya suka saya tulis di sini, ini juga bagus nih. Semakin pendek ya, itu udah menunjukkan dangdang tadi ya, dangdang mijikaku naru gitu. Oke. Ada juga yang dipendekkan, nah itu berarti ada usaha. Jadi orang Jepangnya memendekkan gitu, padahal enggak, saya enggak memendekkan, orang Jepangnya bilang gitu nanti. Ya, itu alami aja terjadi gitu kan ya. Nggak mungkin ada, marilah kita memendekkan mosimas gitu kan, nggak ada gerakan gitu juga, nggak disebutkan di wacananya gitu maksudnya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Terus kayak ini juga nih sama nih, tsukawareru yo ni natta. Jadi tsukawareru yo ni naru itu sebenarnya yo ni naru itu menunjukkan bahwa itu tuh ada proses gitu, dari yang tidak menggunakan menjadi menggunakan gitu. Nah, itu kita harus bisa memunculkan itu dalam hasil terjemahan kita ya. Terus tokorode-nya ini mungkin susah ya, tokorode-nya. Cezia, iya silakan Cezia. Silakan nanti lihat rekamannya aja. Terus tokorode ini juga sulit ya. Saya pun tidak menerjemahkannya ya. Nanti bisa. Tapi ini bicara tentang hal itu, ini suka sih saya. Bagus ya. Enak gitu dibacanya. Jadi kadang saya juga nggak nemuin gitu loh. Kita di sini sama-sama dari hasil diskusi ini, nanti setelah ini kita sama-sama menghasilkan mana yang lebih bagus nih. Kita maksimalkan. Oh ya, terus tadi yang ini nih, Meiji Nijusanen, saya ini juga ada yang bagus ya, seperti ini bagus banget. Jadi ketika kalau sudah bentuknya Masehi itu akan lebih mudah. Jadi lebih pintokuru kalau orang Jepang langsung tahu 1890 gitu ya. Langsung paham timeline-nya gitu, udah jauh banget. Terus nah ini juga panjang, ini juga ribet ya. Oke. Hajime no koro wa, ini juga ada yang mungkin
koeo kakeru ini agak susah kayaknya ya. Jadi sebenarnya kan koeo kakeru itu artinya banyak. Ada yang memanggil, ada yang menyapa. Ya Johari, sip. Gitu ya. Tapi yang pasti bukan mengeluarkan suara ya, koeo kakeru itu. Sebenarnya misalnya gini, pati de anostoni koeo kakete mimashita misalnya. Jadi ngajak ngobrol gitu juga ada artinya gitu ya. Menyapa gitu ya. Oke, terus ada juga yang terjemahannya kompak seperti ini. Kompak tuh maksudnya simple gitu ya. Tapi karena simple itu juga beresiko. Ada hal-hal yang tidak tersampaikan gitu ya. Kira-kira apa nih yang dari sini yang tidak tersampaikan? Kira-kira apa ya? Kayaknya oke-oke aja. Nah ini nih sedang menelpon ya. Kan sebenarnya bukan sedang menelpon, tapi ketika mau nelpon kan gitu ya. Akan. Oke, ya jadi ini sekilas apa yang saya pikirkan mengenai hasil terjemahannya. Ya bukan berarti semua, tapi semua rata-rata sudah menyampaikan pesannya dengan baik sih ya. Ya kita berusaha sama-sama ya menghasilkan. Nah ini hasil terjemahan saya nih. Moshi moshi. Pada saat menelpon dalam bahasa Jepang, kata pertama yang diucapkan adalah moshi moshi. Kenapa kata moshi moshi digunakan? Awalnya, dulu kata moshi mas digunakan kepada lawan bicara di telepon dengan maksud, saya mau mulai bicara loh. Dikatakan bahwa karena terlalu panjang dan sulit diucapkan, frase moshi mas ini lama-kelamaan memendek dan menjadi moshi moshi. Di Jepang, telepon mulai digunakan sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1890, tahun ke-23 era Meiji. Pada awalnya, orang yang menelpon memulai pembicaraan dengan lawan bicaranya bukan dengan kata moshi, melainkan dengan kata oi oi. Itu hasil terjemahan saya, tapi saya ingatkan bahwa ini bukan kunci jawaban. Jangan dipikir seperti itu ya. Hasil terjemahan saya pun bukan yang ini paling mutakhir, paling mantap lah, nggak ada lawannya. Mohon jangan dipikir seperti itu. Ini adalah sebagai istilah salah satu usaha yang saya lakukan. Nah, berdasarkan apa yang kita omongkan, kebanyakan saya yang ngomong sih. Berdasarkan diskusi ya hari ini, saya akan memberikan lagi waktu kepada kalian untuk mereview kembali. Ya ini tugas selanjutnya ya. Jadi mereview kembali ya hasil terjemahan kalian secara keseluruhan ya dilihat lagi ya berdasarkan hasil diskusi hari ini. Terus silakan lakukan penyesuaian lagi. Ya. Saya yakin kalian bisa bikin terjemahan lebih baik dari saya. Ya. Saya juga tadi agak kaku kayaknya. Ada yang masih bisa dikutak-atik lagi gitu. Lebih smooth lagi ya, enak dibaca gitu. Nah, pada saat penyesuaian, itu jangan pakai pemikiran orang Jepang, tapi menggunakan pikiran orang Indonesia gitu ya. Kita switch gitu, jadi orang Indonesia lagi. Ya, terus kalau penyesuaiannya sudah selesai, ya silakan dikumpulkan lagi hasil terjemahannya, berarti dalam bentuk satu lembar gitu ya, pakai MS Word atau Google Docs atau WPS atau file dari aplikasi pengolah dokumen lainnya ya, silakan disubmit lagi ke tugas pertama di Google Classroom. Jadi nanti akan ada di Google Classroom kalian itu yang tugas pertama ada 2 file di situ ya. Yang pertama yang naskah bahasa Jepang sama hasil terjemahan yang final. Ya, seperti itu. Jadi satu penerjemahan itu akan makan waktu seperti ini ya. Saya belajarnya coba pelan-pelan ya. Karena kalau buru-buru juga susah kadang yang nggak dapet poinnya gitu. Ya, jadi berharap dengan satu naskah bisa 2-3 pertemuan ini itu bisa kita bisa menghasilkan hasil terjemahan proses yang lebih baik lagi gitu. Ya, jadi bukan semata-mata ini bahasa Jepangnya, ini terjemahannya, ya udah ini salah, ini betul gitu, bukan itu aja. Ya, itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau dikomentari, silakan.
Sensei, itu perbaikan tadi itu ada deadline-nya lagi nggak, Sensei? Ada. Deadline-nya ini kan hari Sabtu, berarti hari Jumat minggu depan. Oke, baik, Sensei. Ya, saya pikir waktunya cukup lah. Oke. Ya, karena saya juga perlu waktu mau lihat juga sih soalnya. Ada lagi, silakan. Oke, udah paham ya instruksi selanjutnya ya? Ini kan instruksi. Pekerjaan selanjutnya udah paham ya? Sudah, Sensei. Oke, makasih ya. Apa namanya? Jadi saya ingatkan lagi terakhir sebelum saya tutup ya. Ini saya berusaha mengajak kalian untuk berproses yang baik gitu ya dalam proses penerjemahan. Karena harapan saya pengen kita sama-sama berkembang gitu ya. Terjemahan itu memang nggak gampang, susah. Jadi ya perlu waktu untuk belajar, nggak apa-apa sedikit-sedikit dari yang berantakan nanti ya sedikit-sedikit. Kan ini banyak bergantung ke sebenarnya kalau dalam ini ya perkuliahan ini banyak bergantung ke sejauh mana kalian apa ya punya kemampuan bahasa Indonesianya gitu. Bukan masalah bahasa Jepangnya saya pikir ya. Tapi banyak menuntut ini bagaimana menghasilkan output bahasa Indonesia yang baik gitu kan ya. Saya pikir itu yang diuji di perkuliahan ini ya. Nanti kalau kalian kerja ya sekarang juga kerja sih. Maksudnya di perusahaan itu kan kalau misalnya bahasa Indonesianya juga berantakan ya ini juga repot juga gitu. Pasti perusahaan juga menuntut kita bisa menghasilkan wacana yang baik ya. Itu juga kita sama-sama belajar di sini gitu. Ya. Itu aja yang mau saya sampaikan hari ini. Apa ada yang mau ditanyakan atau dikomentari lagi? Cukup sepertinya, Sensei. Oke, makasih. Baik, kalau ada yang nggak bisa disampaikan di sini bisa japri saya ya. Kalau begitu, ya terima kasih banyak. Kalau begitu hari ini cukup sampai di sini saja ya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Terus untuk yang belum bisa apa namanya belum submit atau segala macam, mohon kinerjanya diperbaiki ya supaya bisa saling berbaik sangka. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye bye. Otsukaresama desu, Sensei. Arigatou gozaimasu. Jaga kesehatan. Kamsahamnida, Sensei. Apa tuh? Ya, oke. Saya tutup ya. Iya, Sensei.